Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber biasa tetap kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini ada satu orang Ustadz Ulin Nuha, Masya Allah. Beliau luar biasa ya, beliau salah satu Ustadz muda kita. Ini menanggapi fitnah guru gembul ya. Jadi guru gembul ini jangan main-main, jangankan Mbak Alawi saya. Sahabat Nabi pun difitnah. Yang pertama difitnah oleh guru gembul di sini yang kita mau bahas adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Nabi senior ya. Senior bersama Nabi luar biasa. Aduh. Ini difitnah dan ini ditanggapi oleh Ustadz Ulin Nuha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Bakar Umar itu tidak hafal Al-Quran. Ini orang ngomongin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan tidak hafal Al-Quran. Lu ngaji aja, coba dites gitu, lu ngaji. Lu ngaku nggak pernah mondok, nggak pernah HP. Lu terus tahu dari mana ini? Ayo kita berbicara ilmiah. Dari mana Anda bisa menentukan informasinya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an itu nggak hafal Al-Quran? Dari mana Anda bisa tahu itu? Dari mana? Kok bisanya kali Anda itu seberani ini? Wadah. Kok bisa bul? Kelas lu fitnahmu ini. Bukan lagi orang sezaman yang difitnah sama dia. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum di fitnah sama dia. Sedangkan dia ngaku nggak ngaji. Bingung gue. Astagfirullahaladzim. Lanjut dah. Tuduhan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak hafal Al-Quran adalah fitnah yang luar biasa keji dan tidak mendasar. Ini adalah penghinaan terhadap sahabat yang paling mulia yang diberi gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Kalau ada yang berani bilang bahwa Abu Bakar tidak hafal Al-Quran, itu sudah jelas-jelas fitnah yang dibuat-buat dan orang itu ngaco. Itu Ustaz. Ini orang ngaco tapi dipercaya sama orang itu yang gue bingung ya. Tapi yang suka sama sampah ya lalat gitu. Yang suka sama sampah emang lalat Ustaz. Lanjut Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan antum umur panjang sehat afiat. Guru gembel itu ngaco dan kurang ajar ke sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ibnu Hajar menulis dengan jelas, "Walladhi yadhhar fi katsirin minal ahadits anna Abu Bakar kana yahfadzul Qur'an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nih itu. Ya. Di kitab Fathul Bari ini dijelaskan dalilnya nih. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan posisi sahabat Nabi sebagai orang-orang yang terpilih. Qad aflaha man zakkaha. Rasulullah SAW juga memperkuat status para khalifah dengan sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar adalah khalifah pertama.
Dan jelas tidak mungkin orang yang Rasulullah SAW tunjuk sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat tidak hafal Al-Quran. Fitnah ini benar-benar absurd dan hanya keluar dari orang-orang yang tidak paham sejarah dan keutamaan sahabat. Betul. Jadi kalau kamu masih percaya dengan fitnah yang diucapkan si gembul ini, itu artinya kamu perlu banyak belajar dan menjalani sejarah sahabat. Sebarkan kebenaran, bukan fitnah. Siap. Katanya guru, kok tukang fitnah? Baca kitab sebelum bikin konten, gembol. Aduh, fitnah gembul emang Ustaz, mau gimana kita? Ini udah zamannya Ustaz, makanya itu tadi diterangin dalil-dalil tentang Sayyidina Abu Bakar yang hafal Al-Quran. Dibilang Sayyidina Abu Bakar gak hafal Al-Quran. Pertanyaan gue itu, gembul itu bisa tahu Sayyidina Abu Bakar itu nggak hafal Al-Quran dari mana? Itu pertanyaan gitu. Kok dia yang menentukan? Katanya ilmiah. Kalau memang ilmiah, mestinya dia itu punya bukti. Ini loh buktinya Sayyidina Abu Bakar itu nggak hafal Al-Quran. Bukan ngarang. Ngaco gitu. Dan gembul ini fitnahnya nggak main-main. Sayyidina Abu Bakar difitnah. Dan sekarang yang difitnah ini ada 2 video nih. Dari Ustaz Tulin Nuha juga nih. Ustaz, mudah-mudahan antum umur panjang sehat afiat Ustaz. Yang kedua yang difitnah ini adalah anak Sayyidina Abu Bakar, Hababah Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Allah mul. Nih dengar nih. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Dan sebagainya tidak hafal Quran nih. Lu dengar itu ya, dan sebagainya tuh. Nih, Allahu Akbar. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Nih makhluk. Tahu dari mana? Apa buktinya yang lu omongin itu? Apa scientific proofnya? Ya, gua nih bisa ngomong ilmiah bisa gitu. Apa scientific proofnya? Bukti ilmiahnya bahwa yang lu sampaikan itu benar, Bul. Atau lu mengarang bebas gitu. Buset. Dajjal itu raja fitnah. Ini bisa begini ya gembul. Yang difitnah nggak main-main loh. Sahabat Nabi. Allahu Akbar. Sahabat Nabi yang difitnah. Istri Nabi difitnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada yang berdaya. Inna fatana. Jadi jangan heran kalau gembul fitnah Ba'alawi, gembul fitnah Wali Songo. Lah sekelas Sayyidina Abu Bakar aja difitnah sama dia. Astagfirullah. Lanjut Ustaz, kita dengarkan penjelasan Ustaz Tulin Nuha nih. Kamu bilang Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran. Fitnah gembul. Coba kamu pikir. Sayyidah Aisyah yang tiap hari itu hidup bersama Nabi. Yang dengar wahyu langsung. Nggak hafal Al-Quran. Kamu itu nggak ngerti agama, asal bacot. Nah, Dalil tegas bilang Sayyidah Aisyah hafal Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jelas bilang, Dzakara Abu Ubaid Al-Qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda min al-muhajirin al-khulafa'il arba'ah wa Talha wa Sa'ad wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Salim wa Abu Hurairah wa Abdullah ibn Sa'id wal Abadilah wa minan nisa Aisyah wa Hafsah wa Ummu Salamah. Abu Ubaid menyebutkan para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari kaum muhajirin, Fala Khalifah 4, Thalha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, dan dari kalangan wanita ada Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Nggak percaya? Nih, ada lagi satu dalil. Imam Abu Ubaid juga mengatakan, Aisyah binti Abi Bakar, zaujin Nabi SAW, radhiyallahu anha, akhadatil Quran an Rasulullah SAW, tuwafiyat sanata sab'in wa khamsin. Tuh. Sekarang jelas kan, bukti-bukti dari ulama besar udah ada. Dan kamu masih berani bilang Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran. Kurang ajar, tukang fitnah. Kalau Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran, nggak mungkin para sahabat rujuk ke beliau dalam urusan tafsir fikih dan ilmu agama. Fakta ini udah jelas, dalilnya jelas, referensinya kuat. Lah, sedangkan kamu nggak bisa bahasa Arab, malah fitnah sembarangan, pakai nama guru lagi, guru gembul.
hapus saja nama gurunya, ubah jadi fitnah gembul. Nah. Intinya jangan sok tahu, jangan main fitnah sahabat Nabi. Kamu itu nggak hafal Quran, nggak paham bahasa Arab, tapi sok-sokan fitnah Sayyidah Aisyah, dungu. Nah, emang Ustaz, si gembul kayak begitu. Ini udah cukup jelas ya. Siapa yang nggak mau marah? Siapa yang nggak mau marah? Orang yang punya cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sama istri-istri Nabi radhiyallahu anhun, itu pasti akan marah. Tapi ada sih golongan yang seneng Habibah Aisyah diginikan, Sayyidina Abu Bakar diginikan. Ada golongan itu. Kalian tahu apa golongannya? Tulis dengan komentar di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warallahu wal inayah. Walafu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul parah fitnah lu parah. Abu Bakar Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Bakar Umar itu tidak hafal Al-Quran. Tuduhan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak hafal Al-Quran adalah fitnah yang luar biasa keji dan tidak mendasar. Ini adalah penghinaan terhadap sahabat yang paling mulia yang diberi gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Kalau ada yang berani bilang bahwa Abu Bakar tidak hafal Al-Quran, itu sudah jelas-jelas fitnah yang dibuat-buat dan orang itu ngaco. Guru gembel itu ngaco dan kurang ajar ke sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ibnu Hajar menulis dengan jelas, "Walladhi yadhhar fi katsirin minal ahadits anna Abu Bakar kana yahfadzul Qur'an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selain itu, Al-Quran juga menegaskan posisi sahabat Nabi sebagai orang-orang yang terpilih. Qad aflaha man zakkaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkuat status para khalifah dengan sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Dan jelas tidak mungkin orang yang Rasulullah SAW tunjuk sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat tidak hafal Al-Quran. Fitnah ini benar-benar absurd dan hanya keluar dari orang-orang yang tidak paham sejarah dan keutamaan sahabat. Jadi kalau kamu masih percaya dengan fitnah yang diucapkan si gembul ini, itu artinya kamu perlu banyak belajar dan menjalani sejarah sahabat. Sebarkan kebenaran, bukan fitnah. Katanya guru, kok tukang fitnah? Baca kitab sebelum bikin konten, gembol. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Kamu bilang Sayyidah Aisyah gak hafal Al-Quran, fitnah gembul. Coba kamu pikir, Sayyidah Aisyah yang tiap hari itu hidup bersama Nabi, yang dengar wahyu langsung, gak hafal Al-Quran. Kamu itu gak ngerti agama, asal bacot. Dalil tegas bilang Sayyidah Aisyah hafal Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jelas bilang, Dzakara Abu Ubaid Al-Qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda minal muhajirin al-khulafa'il arba'ah. Wa Talha, wa Sa'ad, wa Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah, wa Salim, wa Abu Hurairah, wa Abdullah ibn Sa'ib, wal Abadilah, wa minan nisa Aisyah, wa Hafsah, wa Ummu Salamah. Abu Ubaid menyebutkan para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari kaum muhajirin, para khalifah 4, Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, dan dari kalangan wanita ada Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Nggak percaya? Nih, ada lagi satu dalil. Imam Abu Ubaid juga mengatakan, Aisyah binti Abi Bakar, zaujin Nabi SAW, radhiyallahu anha akhadhatil Qur'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuwfiyat sanata 57. Tuh. Sekarang jelas kan, bukti-bukti dari ulama besar udah ada. Dan kamu masih berani bilang Sayyidah Aisyah enggak hafal Al-Qur'an, kurang ajar, tukang fitnah. Kalau Sayyidah Aisyah enggak hafal Al-Qur'an, enggak mungkin para sahabat rujuk ke beliau dalam urusan tafsir, fikih dan ilmu agama. Fakta ini udah jelas, dalilnya jelas, referensinya kuat. Lah, sedangkan kamu nggak bisa bahasa Arab, malah fitnah sembarangan, pakai nama guru lagi, guru gembul. Hapus saja nama gurunya, ubah jadi fitnah gembul. Intinya jangan sok tahu, jangan main fitnah sahabat Nabi. Kamu itu nggak hafal Quran, nggak paham bahasa Arab, tapi sok-sokan fitnah Sayyidah Aisyah, dungu.